Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham perusahaan besar ini turun hingga 51%. PBV-nya di bawah 1 kali, rutin bagi dividen, dan labanya naik terus selama 4 tahun terakhir. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham BBTN atau Bank BTN, di mana Bank BTN merupakan bank usaha milik negara Indonesia yang dibentuk dalam jasa keuangan dan perbankan. Cikal bakal Bank BTN dimulai dengan didirikannya Pospar Bank di Batavia pada tahun 1897 pada masa pemerintahan Belanda. Nah, ini merupakan segmen bisnis utama dari Bank BTN, di mana mereka berfokus pada penyaluran kredit KPR atau perumahan. Dan tentunya hal ini sudah teman-teman ketahui bersama. Menurut Direktur Bank BTN, perusahaan mendukung program pemerintah sejuta umat dengan membuat kredit dan pembiayaan Bank BTN tumbuh sebesar 19,95% pada September 2027. Pertumbuhan Bank BTN di atas rata-rata industri perbankan nasional dan akan terus berlangsung mengingat kebutuhan rumah di Indonesia sangat tinggi dan penetrasi KPR terhadap produk domestik bruto yang masih rendah di Indonesia. Dan hal ini diharapkan bisa mendongkrak kinerja BTN dari tahun ke tahun. Sekarang kita lihat untuk kepemilikan saham berdasarkan data yang ditampilkan ini, di mana mayoritas masih dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia sebanyak 60%. Dan untuk kepemilikan publik dari sisi pemegang saham lokal, mayoritas dipegang oleh dana pensiun sebanyak 10,26%. Ada juga perorangan Indonesia sebanyak 9,5%. Sekarang kita masuk kepada probabilitas setiap bulannya. Saham ini cenderung naik di bulan Agustus dengan probabilitas yang mencapai 78%, di mana pada tahun 2020 bahkan naik hingga 24%. Sebaliknya, pada bulan Mei, Juni, dan September, saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 33% saja. Pada bulan Maret tahun 2023, harga saham BTN masih turun 6,7%. Dan pada tahun 2023 secara keseluruhan, harga saham ini masih turun 8,1%. Sekarang kita masuk kepada laporan keuangan Q4 2022 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Total aset perusahaan berjumlah 402 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Nah, kita lihat untuk penyaluran kreditnya dengan nominal 252 triliun yang juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 234 triliun rupiah. Ada satu poin penting yang teman-teman perlu lihat di sini, yang mana cadangan kerugian penurunan nilai mengalami peningkatan dari 13,1 menjadi 14,1, yang berarti perusahaan mencadangkan nominal yang lebih besar dibandingkan tahun 2021 untuk penyaluran kreditnya. Hal ini bisa mengantisipasi apabila nantinya ada terjadi kredit bermasalah di dalam penyaluran kreditnya. Berikutnya kita bahas dari total simpanan dana nasabah yang berjumlah 297 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, di mana mayoritas berasal dari saldo giro dengan nominal 113 dan 104 triliun. Ada juga saldo deposito sebanyak 146 triliun rupiah. Nah, berikutnya dari sisi ekuitas, perusahaan punya ekuitas sebanyak 25,9 triliun yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mayoritas berasal dari saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya. Dari aspek laba rugi, teman-teman bisa baca di sini bahwa total pendapatan bunga dan bagi hasil berjumlah 25,9 triliun yang naik tipis dibandingkan tahun 2021. Sebaliknya, total beban bunga bagi hasil dan bonus malah mengalami penurunan dari 12,8 turun menjadi 10,9 di tahun 2022 ini. Penurunan tersebut didominasi oleh beban bunga yang berkurang dari 11,6 menjadi 9,8 triliun rupiah. Kemudian kita akan lihat dari total beban operasional lainnya. Beban operasional lainnya perusahaan mengalami peningkatan dari 8,8 menjadi 9,4 triliun di tahun 2022 ini. Poin berikutnya adalah pencapaian laba tahun berjalan. Laba perusahaan naik dari 2,3 menjadi 3 triliun rupiah di tahun 2022. Sekarang kita masuk kepada historical EPS. EPS perusahaan konsisten tumbuh dalam 4 tahun terakhir, di mana kinerja pada tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir.
Teman-teman harus ingat bahwa pada tahun 2019, Q3 dan Q4, saham BBTN ini sempat mencetak kerugian pada laporan laba ruginya. Untuk aspek dividen, saham BBTN cukup konsisten membagi dividen setiap tahun, di mana hanya pernah absen pada tahun 2021 saja. Dividen yield yang ditawarkan sekitar 1,8%, PER-nya 5,6 dengan PBV 0,67 kali, yang berarti dengan modal 1.800, saham ini dijual lebih murah dengan angka 1.200 saja. NPM 10% dengan ROE 11%, angka yang bisa dikatakan masih cukup baik. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah turun 51%. Dulunya sempat di 3.200, tapi sempat juga di angka Rp837. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan harga sahamnya mendekati harga terendah 5 tahun terakhir. Kemudian kita bahas dari historical PBV. Rata-rata PBV saham ini sekitar 0,8 kali. Dan PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan berada di bawah PBV rata-rata 3 tahun terakhir. Bahkan mendekati PBV terendah pada bulan April tahun 2020. Demikianlah pembahasan saham BBTN. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan mulai dari analisa saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas. Semuanya disajikan point by point. Ada juga fitur Excel yang berfungsi sebagai screening laporan keuangan secara otomatis yang diharapkan bisa mempermudah kamu dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.